Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nita Putri dari MKFM. Ini dia beberapa tips untuk Anda yang ingin saumnya lancar ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MK, pernahkah Anda merasa bahwa dengan makan yang banyak Anda bisa memulai aktivitas dengan semangat dan menjalankan aktivitas dengan semangat pula? Atau pernahkah Anda merasa bahwa dengan makan yang banyak, ini akan membuat Anda semakin semangat untuk menyelesaikan setiap amanah? Ternyata sahabat MK, makan yang banyak tidak menentukan kekuatan kita ketika sedang saum. Dan hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, caranya dengan makan yang tidak berlebihan. Karena ternyata banyak di antara kita yang merasa bahwa makan yang banyak akan bisa menjadi sumber energi kita seharian. Bahkan ada juga yang merasa ketika makan yang banyak dia akan kenyang seharian. Padahal makan yang banyak akan membuat kita malas beraktivitas, mudah mengantuk, bahkan pencernaan kita akan terganggu. Dan tentunya hal ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya di Quran surah Al-A'raf ayat 31, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ketika mau memasuki masjid, dan makan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan." Yang kedua, makan buah kurma. Ternyata sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyukai buah kurma. Bahkan ketika di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonsumsi kurma ketika sedang sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah dengan kurma. Hadis riwayat Abu Daud, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Anda bisa mengkonsumsi buah kurma ini sebelum makan atau setelah makan sahur, karena ternyata gula di dalam buah kurma ini sangat bermanfaat sekali untuk mengolah menjadi energi yang membuat kita semangat seharian. Yang ketiga, mengakhirkan waktu sahur. Dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa dahulu ketika sahur bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung sholat. Kemudian Anas radhiyallahu anhu bertanya, berapakah jarak antara waktu sahur dengan sholat? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kira-kira 50 ayat Al-Quran yang sudah dibacakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita tahu sahabat bahwa ternyata jarak antara sahur dengan waktu salat subuh tidak terlalu lama. Maka kita bisa perkirakan jika waktu azan subuh telah tiba di jam 4:30, maka kita bisa memulai sahur di jam 4 subuh. Namun, jika ternyata azan subuh sudah berkumandang dari jam 4, maka kita bisa memulai sahurnya dari jam 3:30. Yang keempat, beribadah setelah sahur. Banyak juga di antara kita ketika sudah sahur memilih untuk tidur kembali karena tidak biasa bangun dari jam 3 atau jam 4 subuh. Namun ternyata sahabat, jangan sampai kita tertidur setelah sahur, karena hal ini tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menganjurkan untuk segera beraktivitas. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah setelah sahur hingga datangnya matahari atau masuknya waktu suruk. Beliau membaca Al-Quran, berzikir, dan juga berdoa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk beraktivitas setelah sahur agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia sahabat MK, beberapa tips yang bisa kita lakukan agar saum kita semakin lancar, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya tidak berlebihan ketika makan. Khawatirnya ketika kita makan berlebihan menjadi malas beraktivitas dan cepat mengantuk. Dan tentunya semoga dengan kita berikhtiar untuk memaksimalkan persiapan sahur kita, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi wasilah agar amal ibadah kita ketika sedang saum Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Nita Putri dari MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.